Baik, perkenalkan nama saya Francis Girmere dengan NIM 22120043. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Untuk nomor 1 disuruh untuk menjelaskan syarat-syarat penamaan pada sebuah variabel. Yang pertama, pengenal harus diawali dengan huruf A besar sampai Z besar atau A kecil sampai Z kecil atau karakter garis bawah. Yang kedua, tidak boleh ada spasi kosong. Jika menginginkan jarak antar kata bisa menggunakan penghubung tanda garis bawah atau underscore. Tidak boleh diawali dengan angka dan menggunakan operator aritmatika. 4. Panjang pengenal boleh lebih dari 31 karakter, tetapi hanya 31 karakter pertama yang dianggap berarti. 5. Pengenal tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai kata-kata cadangan atau reverse word seperti in, if, while, dan sebagainya. Untuk nomor 2, disuruh untuk menentukan apakah variabel-variabel berikut sudah sesuai syarat penamaan sebuah variabel atau tidak. Yang pertama, 2 merdeka. 2 merdeka nyatakan salah karena ada angka di depan kalimat dan dalam syaratnya pun tidak boleh menggunakan angka atau aritmatika. Yang kedua, merdeka jadi dinyatakan salah karena dalam syaratnya tidak boleh ada spasi dalam kalimat tersebut. Ketiga, merdeka 2 dinyatakan benar karena telah memenuhi syarat dari sebuah variabel. Yang keempat, deret bilangan dinyatakan benar karena menggunakan garis bawah sebagai penyambung atau penyambung dari sebuah variabel. Yang terakhir, bilangan dinyatakan salah karena tidak memiliki karakter khusus. Untuk nomor 3, di sini suruh untuk menjelaskan maksud instruksi dalam bahasa C++. Di bawah ini, instruksi ini bisa muncul di bagian manapun dari suatu program. Yang pertama, char A atau char A ada dalam header sebuah program, artinya char A masuk dalam deklarasi fungsi. Cara di sini untuk mendefinisikan variabel A bahwa variabel A merupakan tipe data char. Yang kedua, fungsi define P3.14. Jadi dalam fungsi main kita tinggal membuat program untuk masukkan nilai jari-jari, dan rumus berikutnya sama dengan jari-jari kali P yang sudah dikunci pada awal program, yaitu 3.14. Yang ketiga, di sini kita disuruh untuk menjelaskan nilai dari if dan juga else. Di sini program ini akan menyelesaikan nilai yang kita input. Jika nilai awal yang kita input sama dengan 76 atau lebih dari 76, maka keterangannya adalah lulus. Dan else, atau jika tidak memenuhi persyaratan, maka hasilnya tidak lulus. Yang keempat, di sini kita disuruh untuk menjelaskan switch bilangan 2, case 1, break, case 2, dan juga break. Nah, di sini untuk menjelaskannya kita akan melihat apa fungsi tiap syntax yang ada di switch case. Yang pertama, switch perintah ini akan mengecek inputan kita apakah memenuhi kondisinya atau tidak. Selanjutnya, case. Perintah case ini adalah ketika user menginput sesuatu, maka akan masuk dulu ke perintah switch, lalu akan dicek satu persatu di setiap case yang ada dalam switch. Jika memenuhi syarat, maka program akan berjalan pada salah satu case yang syaratnya sudah terpenuhi tersebut. Contoh di atas menggunakan case 1, maksud dari 1 tersebut adalah kondisi yang akan dipenuhi dari inputan user. Berarti kondisi yang akan dipenuhi oleh case itu cuma integer 1:2. Selain inputan itu, maka dia tidak akan memenuhi kondisi case apapun dan masuk ke kondisi default. Lalu default, perintah default sama halnya hanya dengan else. Di if else, yaitu selain kondisi 2 di atas, maka dia akan masuk ke kondisi default. Dan yang terakhir, break. Perintah break adalah perintah bawaan dari bahasa
C atau C++, yaitu untuk mengakhiri suatu program. Jika prosesnya sudah sampai ke break, maka prosesnya akan berhenti sendiri. Untuk nomor 4, di sini kita suruh untuk buat algoritma untuk melakukan penyeleksian lulus atau tidaknya seorang mahasiswa. Nah, di sini untuk mahasiswa dikatakan lulus jika nilai yang diperoleh lebih dari 76, dan untuk B jika nilai yang diperoleh kurang dari 76 maka mahasiswa tidak akan gagal. Nah, di sini untuk cara untuk melihat atau untuk menyelesaikan dari soal 4 untuk A dan B nya di sini saya sudah menyelesaikan, jadi teman-teman bisa langsung untuk melihat saja ya. Ya, kita next untuk pertanyaan nomor 5. Dan untuk nomor 5 di sini kita disuruh untuk buat algoritma dengan notasi Pascal dan Foucault untuk memecah masalah. Dari A menghitung volume kerucut dan B menampilkan deret bilangan Fibonacci. Dan untuk menghitung volume kerucutnya sendiri sini saya sudah buat, jadi teman-teman mungkin bisa silakan untuk melihatnya sendiri. Dan untuk menampilkan deret bilangan Fibonacci juga di sini saya sudah membaca, jadi teman-teman juga bisa melihatnya sendiri. Dan mungkin itu saja penjelasan atau pengerjaan dari saya untuk soal UTS dari algoritma dan pemrograman. Sekian dan terima kasih.